Di sini saya menceritakan tentang seorang gangster yang baru saja dibebaskan dari penjara dan dipaksa oleh para pemimpin mafia untuk mengatur sebuah kejahatan yang cukup besar dengan geng saingannya di jalan-jalan soccer di California. Oke, sebelum lanjut ke inti cerita, betapa baik dan besar hati apabila Anda menekan tombol subscribe dan juga like-nya. Insya Allah Anda akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena amal ibadah itu tidak selalu tentang uang, kawan. Dan inilah film Shot Caller. Cerita pun kembali ke 10 tahun di masa lalu, masa di mana Jacob yang dulu hanyalah warga biasa yang sangat menyayangi keluarganya, dan dia bekerja sebagai pekerja kantoran. Hirsch is predicting Kelly will win if the Mets are Republican. Let's close him. All right, we'll strategize tonight. Dow gets above 10-4. Yeah, not in this. Singkat cerita, Jacob dan istrinya mengadakan makan malam di suatu restoran, dan mereka bersenang-senang di sana bersama rekan dinernya. Mereka pun minum minuman beralkohol seperti Amer. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Mereka mengobrol di dalam mobil sehingga itu mengurangi tingkat konsentrasi Jacob yang sedang mengemudi dan menerobos lampu merah, dan tiba-tiba ada yang menabraknya dengan keras yang mengakibatkan suami dari Jennifer itu pun tewas. Jacob pun berada di kantor polisi dan dia bertemu dengan pengacaranya yang menjelaskan bahwa dia dituntut oleh Jennifer dan dilaporkan sebagai pengemudi yang mabuk yang merenggut nyawa dan akan menjalani hukuman selama 7 tahun penjara. Tapi si pengacara tersebut memberikan Jacob pilihan untuk melakukan perjanjian dengan mereka yang akan membuat hukuman itu menjadi sekitar 16 bulan atau datang ke persidangan, yang jika dia kalah dia akan dipenjara selama 7 tahun. 8 months. Lee, I think I can get him to 2 years on count. Realistically, you don't want. Reduce the great bodily injury. Jacob menghubungi istrinya dan berdiskusi tentang perjanjian tersebut, dan sang istri akan mengadakan rumahnya untuk penembusan Jacob agar dia bebas. Jacob pun dikirim ke penjara menunggu kapan sidang itu akan berlanjut. Dan di hari pertama dia di penjara, Jacob melihat para narapidana sedang melakukan penggenjotan kepada narapidana yang baru, yang membuat keesokan harinya dia sangat murung. Jacob berada di lapangan dan tiba-tiba ada yang menyenggol dirinya yang membuat pria tersebut marah dan berteriak di depan Jacob sehingga narapidana lain memperhatikannya. Dia berpikir kalau dia tidak melawan dia dianggap lemah atau gak wani. Keputusan yang Jacob ambil adalah dia mengajar pria tersebut, dan di sisi lain botol melihat dia dan Jacob adalah pria pemberani yang padahal dia terpaksa melakukannya untuk bertahan hidup. Hari pun berlanjut. Jacob dipanggil oleh botol yang ternyata dia orang yang sangat berpengaruh di penjara tersebut, dan dia menawarkan menjaga keselamatannya. Tetapi dengan satu syarat, dia harus bekerja karena tidak ada yang gratis di sana, kawan. Not looking for. Why'd you fight that, Toad? You'll get your fucking hands dirty like the rest of us. Keesokan harinya ada yang mengirim makanan dari kantin yang ternyata di dalam tersimpan sesuatu yang harus dibawa ke lapangan dengan cara memasukkan ke dalam lubang pantat atau dalam kata lain liang tai agar tidak tersita oleh penjaga. Pada malam harinya dia pun mulai melumasi barang tersebut dan memasukkannya ke dalam liang tai yang tidak pernah tahu rasanya kayak gimana. Sehingga dia berhasil membawa barang yang ada di dalam liang tainya itu ke dalam halaman, dan Jacob mengeluarkannya dengan cara BAB dan memberikan kepada anak buah botol.
Cerita berlanjut ketika Jacob disuruh membunuh salah satu orang pengadu yang ada di sana dan ditemani oleh anak buah botol, dan dia membunuh seorang pengadu itu dengan cara menusuknya dengan pisau yang mungkin dia membuatnya terlebih dahulu. Itu pembunuhan pertama yang dilakukan dengan sengaja, dan itu semua yang merubah kehidupan Jacob ke depannya. Karena dia semakin dalam terlibat dalam permainan game tersebut, dan penampilan Jacob pun berubah. Pada awalnya dia culun, sekarang dia seperti mafia di dalam penjara tersebut. Botol dan Herman sedang berdiskusi. Herman adalah orang yang berpengaruh juga di penjara tersebut. Mereka pun melakukan penyerangan kepada geng orang kulit hitam di sana. Oke, penyerangan pun dilakukan dan kerusuhan pun terjadi. Mereka saling menyerang satu sama lain. Petugas pun akhirnya harus menembakkan gas air mata. Dan saat Jacob bertarung, dia melihat Herman Gomez hendak ditikam. Dan Jacob menghadangnya, dan Herman pun merasa dia berhutang budi kepada Jacob. Jacob pun tersadar bahwa dia dipastikan terekam kamera karena dia menyelamatkan Herman tepat di bawah kamera CCTV tersebut. Saat persidangan dia berlangsung, hakim memperlihatkan video yang jelas saat Jacob menyerang narapidana lain saat hendak menyelamatkan Herman. Jacob dijatuhi hukuman tambahan 9 tahun di penjara, dan Jacob menyuruh istrinya untuk melupakannya. Jacob di sini berubah jadi barbar, dan Jacob dipindahkan ke penjara lain dengan penjagaan terketat di sana. Dia disambut oleh teman satu selnya yang bernama Reaper. Ternyata sekarang Jacob sudah terkenal, dan dia menanyakan siapa yang berpengaruh di penjara tersebut. Dan bertemulah Jacob dengan Redwood, dan mereka berbincang-bincang dan melakukan latihan kebugaran badan bersama. Money. So did the beast. Hole. 400 yards. Setelah kembali ke selnya, dia mendapatkan surat penceraian dari sang istri yang membuat semakin beringas karena dia tidak akan bertemu lagi dengan keluarganya. Saat Jacob akan dibawa ke halaman untuk berjemur, dia melakukan penyerangan kepada narapidana lain dan mengajarnya. Itu semua dilakukan agar dia bisa bertemu dengan The Beast. The Beast itu the real raja dari segala raja di penjara tersebut. Tak lama kemudian, The Beast mendengar kabar bahwa dia melakukan keributan, dan dia memanggilnya ke halaman dan melakukan perjanjian agar Jacob menjalankan bisnisnya di luar sana. Yes. Well, after what happened. Mind. Welcome to the family, brother. Nah, setelah Jacob bebas, dia dijemput di stasiun oleh Shotgun, dan dia diperkenalkan pada bocah yang ternyata dia memiliki senjata selundupan yang akan mereka jual cepat. Shotgun sebenarnya tidak menyukai Jacob karena dia iri dengan Jacob yang disuruh menjalankan bisnis The Beast di luar penjara. Jacob dibawa ke sebuah rumah yang sedang mengadakan pesta. Dia bertemu dengan teman-teman penjaranya dulu yang ternyata sudah bebas juga. Dan tak lama kemudian ada seorang yang ingin menembak Jacob, tapi semua tembakan itu gagal membunuhnya. Yang malah peluru tersebut melukai seorang wanita di sana. Jacob pun pergi dari rumah tersebut diantar oleh si bocah. Jacob melarang bocah tersebut untuk kontekan dengan anggota lain yang membuat dia akan kembali diburu oleh polisi. Tapi ternyata rencana Jacob dan The Beast memang sudah diketahui oleh polisi, dan mereka sedang melakukan investigasi terhadap Jacob. Polisi tersebut memanggil Jacob untuk ditanyai ke beberapa kasus tentang penembakan yang terjadi di rumah di mana pesta itu diadakan. Dan dia menyanggah semua tuduhan. Sebelum Jacob pergi, si polisi memberikan nomor telepon untuk menghubunginya.
I wrote the number down on the form. Good. Lalu dia menghampiri istrinya yang sudah 7 tahun mereka tidak bertemu. Pertemuan itu terasa canggung dan Jacob hanya ingin memberikan mereka uang dan menyarankan istrinya untuk melanjutkan impiannya, dan Jacob pun pergi untuk bertemu teman-temannya di bar melakukan rencana penjualan senjata tersebut bersama anak buahnya. Jacob sudah curiga melihat tingkah laku shotgun yang aneh. Jacob pun mengikuti shotgun yang ternyata dia bertemu dengan polisi yang kemarin memanggil Jacob. Keesokan harinya istri Jacob datang ke motel bersama dengan anaknya, dan si anak mengutarakan untuk mari mulai kembali kehidupan baru. Tapi di sini Jacob menyuruh pergi, yang cukup tidak mau. Keluarganya ada yang melukai, dan di sana ada polisi yang sedang mengintai. Tak lama kemudian Jacob mengetahui gerak-gerik dipantau. Dia pergi meninggalkan motel melalui jendela atau toilet dan menyimpan handphonenya di atas kasur agar saat polisi melacak Jacob sedang berada di motel. Dia menghampiri shotgun melalui pintu belakang dan membunuhnya. Dan saat polisi mengecek, shotgun sudah terbunuh dan Jacob pun melarikan diri. Dia melakukan aksinya untuk menjual senjata tersebut. Dia ikut bersama bocah yang membawa truk yang berisi senjata tadi, dan dia sudah dikirim titik koordinat untuk bertemu dengan pembeli, yang ternyata titik koordinat itu pun dikirim ke nomor telepon shotgun yang sedang berada di tangan polisi. Sepertinya sengaja sih. Serial numbers and the Glock. Validated. Let's load up. Ternyata masih ada senjata lain yang bocah itu shotgun sembunyikan. Situasi bocah memberitahu senjata tersebut ada di mana. Jacob pun menyuruh lompat dari truk tersebut sampai di tempat transaksi. Tak lama kemudian polisi pun datang mengepung mereka dan menangkapnya. Itu pun membuat kembali Jacob masuk ke penjara dan dia dihukum seumur hidup di sana. Tapi polisi itu memberikan tawaran bebas, memberikan The Beast kepadanya dan membocorkan semua rencana The Beast, tapi Jacob menolak dan memilih untuk berada di penjara tersebut. Dia pun dibawa kembali untuk menemui The Beast. Dan The Beast lebih sangat kecewa dengan hasil transaksi tersebut yang gagal dan mengancam akan membunuh anak dan istrinya. Saat dia akan dibawa kembali ke selnya, dia melakukan perlawanan yang membuat si penjaga tersebut takut dan dia memasukkannya ke sel yang berada di lapangan. Dan dia mengambil kunci untuk membuka sel The Beast dan melakukan pertarungan 1 lawan 1 dimenangkan oleh Jacob. Dia pun menyuruh polisi tersebut untuk membuat laporan palsu agar Jacob tidak dihukum mati, dan dia akan diberikan 2 kali lipat gajinya dari gaji yang diberikan oleh The Beast selama ini. Jacob pun sekarang menjadi pengganti The Beast untuk segala urusannya di sel sana. Dia memilih untuk berada di penjara seumur hidup dan menjadi mafia di dalam sana. Semuanya sampai sejauh ini hanya untuk melindungi keluarganya dari ancaman bahaya. Dan setelah semua selesai, film pun tamat dengan surat dikirim anaknya yang membuat saya sedih pada saat itu. Endingnya yang lumayan sih kalau menurut saya.